Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya membaca quotes yang pernah saya baca yang berbunyi, "Kita tak akan pernah pintar karena belajar." Tetapi hari ini, mari kita buktikan jika pernyataan tersebut tidaklah benar. Oleh karena itu, mari kita mempelajari pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologis landasan pedagogik. Bersama kami kelompok 3 dengan saya Dinda Bella Agustina dan rekan-rekan saya yaitu Anggia Nurkolbi, Fajar Azani, dan Taufik Ahmad Reksa yang akan menemani rekan-rekan dalam beberapa menit ke depan. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Taufik Ahmad Reksa. Kepada Taufik, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dinda selaku moderator. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologis landasan pedagogik. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas dari mulai fenomenologis. Apa sih sebenarnya fenomenologis itu? Menurut Wikipedia, kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phenomenon, yang arti harfiahnya adalah menampakkan atau memperlihatkan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomenologi itu ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului ilmu filsafat atau bagian dari filsafat. Nah, dari beberapa jurnal kami menemukan bahwa fenomenologi merupakan suatu metode pemikiran untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan menggunakan langkah-langkah yang logis, sistematis, dan tidak dogmatis. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan pedagogik. Menurut Wikipedia, kata pedagogik berasal dari bahasa Yunani kuno yang berasal dari kata pais yaitu anak dan agi yaitu membimbing. Jadi secara literal berarti membimbing anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedagogik ilmu pendidikan atau ilmu pengajaran. Nah, dari beberapa penemuan kami, pedagogik juga dapat diartikan sebagai ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogik juga kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Nah, teman-teman semua, itulah beberapa penjelasan dari kami mengenai fenomenologis dan landasan pedagogik. Jadi, apa itu pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologis landasan pedagogik? Nah, M.J. Langeveld 1980 menjelaskan bahwa pendidikan atau mendidik adalah suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaannya. Jadi, dalam konsep ini, orang yang mendidik adalah orang yang dewasa, yang dianggap sudah dewasa, yang membantu proses pendewasaan anak-anak kecil atau anak-anak yang dianggap belum dewasa. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Anggia. Kepada Anggia saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Taufik. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu diupayakan dengan sengaja, maka oleh karena itu pasti para pendidik memiliki tujuan pendidikan. Dan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka tentunya para pendidik memilih isi pendidikan tertentu dan menggunakan berbagai alat pendidikan tertentu. Maka dengan itu kita dapat mengidentifikasi adanya 6 unsur yang terlibat dalam pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Poin yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang mendidik, yakni orang yang memberikan ilmu atau pengetahuan baru.
Pendidik juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik. Poin yang ketiga yaitu anak didik. Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antar pendidik dan peserta didik. Baik, poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar. Kepada Fajar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Anggia yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Dan saya Fajar akan menyampaikan poin selanjutnya mengenai unsur yang terlibat dalam pendidikan. Poin yang keempat, isi pendidikan. Standar isi pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi membuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Poin selanjutnya, alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan, atau situasi yang sengaja diadakan oleh pendidik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Contohnya seperti penciptaan situasi yang kondusif untuk pembelajaran, teladan, tugas, hukuman, ganjaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Secara umum, lingkungan pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan materi. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah fenomenologi merupakan sebuah metode penelitian. Pedagogik adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologi landasan pedagogik yaitu suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Ada 6 unsur yang mempengaruhi pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, alat pendidikan, isi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan berdasarkan quotes yang telah saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan belajar kita memang tidak pintar, tapi dengan belajar kita menjadi tahu tentang apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.